Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini kalau kita baca di dalam buku kitab suci kita, itu sebetulnya terdiri dari dua perikop, ya. Tetapi di sini dijadikan satu karena memang ingin memberikan suatu pesan yang penting. Oleh saya biasanya dua perikop ini lalu saya pecah menjadi tiga. Jadi dalam Injil hari ini terbagi menjadi tiga dimensi gerakan Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus itu mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Maka dimensi pertama adalah Tuhan Yesus sendirian, tidak ketemu siapa-siapa dan berdoa kepada Tuhan. Lalu gerakan yang kedua, Tuhan Yesus memanggil 12 murid. Di situ disebut nama-namanya. Jadi sesudah Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus masuk pada gerakan hidup yang kedua, yaitu dia berkomunitas. Dia punya tim kerja. Tuhan Yesus tidak mau bekerja di dunia ini sendirian, tetapi dia pengen punya tim yang namanya Rasul, 12 orang itu. Nanti pada ayat berikutnya, kalimatnya semakin jelas. Tuhan Yesus bersama para murid, ya, berhenti pada sebuah tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah orang yang datang dari Yudea untuk mendengarkan, disembuhkan dari penyakit dan seterusnya. Jadi gerakan Tuhan Yesus yang ketiga itu adalah melayani mereka yang sakit, mereka yang lapar, mereka yang kesurupan. Maka kesimpulan saya adalah, kalau kita bertanya, kalau kita ingin meneladan Tuhan Yesus itu bagaimana? Maka gerakan yang pertama adalah kita harus punya hidup doa. Yang kedua, hidup komunitas kita harus baik, ya, harus baik. Kita harus punya keluarga yang membahagiakan kita. Kita juga punya komunitas seperti ini yang juga memberi semangat kepada kita. Dan yang ketiga, kita nggak boleh egois, kita harus keluar, melakukan sesuatu. Maka disitulah cara kita untuk meneladani hidup Tuhan Yesus. Paling mudah adalah kita mencoba memberi skor untuk di setiap bidang ini. Bagaimana hidup doaku? Ya. Apakah Anda ambil waktu untuk berdoa? Yang kedua, bagaimana hidup aku dengan orang-orang terdekatku? Apakah ada konflik-konflik? Apakah saling menyakiti? Atau justru sebaliknya kita bisa menciptakan keluarga, komunitas yang bahagia, yang bisa saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, apakah aku melakukan gerakan pelayanan, keterlibatanku kepada sesama. Saya sangat bersyukur di komunitas Samadi ini semua itu ada. Menurut saya di komunitas Samadi ini, para romo, suster, frater melakukan tiga gerakan ini. Yang saya yakin itu juga menjadi sumber kekuatan kita dalam mengikuti Tuhan. Maka mari bersama-sama kita bertekun dalam tiga gerakan Tuhan Yesus ini. Nggak usah yang lain-lain, sebetulnya mengikuti Yesus, lakukan tiga gerakan ini. Dan itu pasti kita akan bisa sampai pada kerajaan surga yang nanti kita nantikan. Tuhan memberkati hidup rohani, berkomunitas kita, dan juga karya pelayanan kita. Amin. Amin. Amin.